Halo lo, apa kabar? Selamat menikmati hari libur dan menyambut tahun baru. Bung Rocky, ada bagusnya menjelang akhir tahun ini kita membuat evaluasi. Tapi kalau kita membuat evaluasi pemerintahan Presiden Prabowo, seperti dikatakan oleh Pak Prabowo, katanya terlalu cepat karena pemerintahnya baru berjalan 2 bulan. Pak Prabowo minta tunggulah, sabar dikit sampai 6 bulan. Jadi ya mau tidak mau kita memang harus membicarakan pemerintahan Jokowi pada tahun terakhir pemerintahan pada pemerintahannya ya. Kalau ini kita membuat evaluasi, ya benar sih apa yang dikatakan oleh Pak Prabowo. Apa yang mau kita evaluasi kalau dalam waktu 2 bulan? Evaluasi akhir tahun akhirnya mulai beredar dan orang ingin tahu apakah hasil evaluasi akhir tahun ini kalau diproyeksikan di semester depan 2025 akan menghasilkan perubahan atau tidak. Jelas kita harus fair bahwa tidak mungkin kita evaluasi akhir tahun ini dengan mengevaluasi Presiden Prabowo, kan belum 100 hari itu. Jadi semua evaluasi akhir tahun tentang kebijakan ekonomi, kebijakan politik, kebijakan hak asasi manusia selalu berbasis atau parameternya adalah apa yang dilakukan oleh Presiden sebelumnya, Presiden Jokowi itu yang selama tahun atau bulan-bulan terakhir dikenang sebagai orang yang rakus kekuasaan. Kan itu yang menunjukkan bahwa publik masih mengingat atau bahkan makin mengingat apa yang terjadi sebetulnya selama periode Presiden Jokowi memerintah 10 tahun. Dan PDIP yang pertama kali menunjukkan bahwa beliau memang rakus kekuasaan tuh. Jadi itu yang harus kita perhatikan hari-hari ini. Dan banyak istilah yang dipakai tentang crypto otoritarianisme atau proto-feudalisme, semua hal yang kita dulu pernah pelajari dalam teori politik atau teori-teori sosiologi akhirnya dipakai untuk melabeli pemerintahan Presiden Jokowi itu. Saya baru baca artikel ditulis oleh teman saya Dr. Sukidi di majalah Tempo. Dia memberi judul otoritarianisme berjubah demokrasi itu. Satu keterangan yang bagus untuk melihat perilaku atau habits of the heart dari Presiden Jokowi, yaitu dia seolah-olah demokrasi atau bahkan seolah-olah sederhana, tapi di dalam otaknya itu ada semacam keculasan politik yang akhirnya dibaca oleh PDIP itu bahwa itu ada keculasan. Jadi kita mau hubungkan juga evaluasi akhir tahun ini dengan basis keterangan dari Dr. Sukidi yang akhirnya menemukan semacam ya istilah yang cukup enak diucapkan karena dengan mudah dimengerti oleh publik, yaitu otoritarianisme berjubah demokrasi. Nah, jubah itu yang terlihat di luar, sementara tubuhnya itu yang ditutupi oleh jubah demokrasi. Dan itu yang kita sebut sebagai upaya untuk memperlihatkan bahwa Indonesia ada banyak lembaga institusi demokrasi, KPU, Mahkamah Konstitusi, tetapi itu cuma institusinya. Sementara nilai di dalam institusi itu adalah otoritarianisme. Ini akhir tahun kali ini betul-betul hiruk pikuk ya. Ini soal PPN 12%, terus kemudian soal macam-macam lah, soal subsidi yang banyak hilang, dan kemudian juga beban rakyat yang makin berat gitu. Tapi ini manuver politik masih terus jalan, Bung Rocky. Ini kan yang cukup menarik, menjelang akhir tahun itu terlihat ada upaya serius nih menggoyang posisi Megawati sebagai Ketua Umum PDIP. Di Jakarta ini sejumlah spanduk yang mempersoalkan legalitas Megawati sebagai Ketua Umum PDIP itu bertebaran di berbagai ruas jalan utama dari Jakarta, bahkan juga di ruas-ruas jalan tol. Sebetulnya kita bisa lanjutkan logika otoritarianisme berjubah demokrasi karena begitu jubahnya tersingkap, yang terlihat adalah tubuh otoritarian, dan tubuh itu yang sekarang lagi lalu lalang, mungkin dalam bentuk avatar, dalam bentuk hologram di dalam benak publik Indonesia ketika melihat bagaimana PDIP hendak diacak-acak. Kita lihat begitu banyak terakhir ini spanduk-spanduk yang dipasang secara masif di sepanjang jalan tol Jakarta Bogor yang dengan terang-terangan mengatakan bahwa Megawati itu adalah pemimpin yang ilegal, pemimpin PDIP yang ilegal.
Saya bayangkan misalnya kalau PDIP membalas dan ditaruh di sepanjang jalan yang sama, mungkin PDIP menganggap bahwa ya biarin aja ada di situ, tetapi juga mesti ada spanduk pembanding, bukan tandingan, pembanding bahwa Gibran itu adalah ilegal, wakil presiden adalah ilegal tuh. Bagaimana dinamika politik itu kita baca hari ini? Jadi persaingan isu politik itu tidak lagi didasarkan pada semacam keinginan untuk memperbaiki demokrasi, tetapi mereka yang masang spanduk di situ kan dengan jelas ingin membatalkan atau ingin mengacak-acak apa namanya itu Munas atau Kongres PDIP di tahun depan. Jadi terlihat ada perencanaan kejahatan yang dimulai dengan mengedarkan spanduk sebagai persiapan untuk mengolok-olok, mengintervensi atau bahkan membatalkan ide di dalam kepemimpinan PDIP. Nah, kita melihat itu sebagai satu problem yang sebetulnya dari awal kita deteksi itu sebagai defect di dalam institusi-institusi politik kita. Defect artinya sesuatu yang dari awal cacat itu, dan cacat itu dibaca juga oleh para peneliti Indonesia bahwa Saudara Gibran itu ada defect, dan publik internasional tahu bahwa penyelundupan kepentingan kekuasaan Pak Jokowi itu telah merusak sistem demokrasi, telah merusak konstitusi, bahkan sedang merusak partai yang membesarkan dia, itu PDIP Perjuangan. Jadi kita dudukkan ini supaya spanduk-spanduk sepanjang Jagorawi itu harus juga dibaca sebagai upaya, ya sebetulnya upaya licik untuk bertanding di dalam politik yang makin terbuka. Saya pikir nggak terlalu sulit ya kalau kemudian para elit politik PDIP itu langsung menunjukkan telunjuknya itu ke arah Jokowi dan keluarganya gitu. Dan saya kira kita juga tidak bisa menilai PDIP berlebihan dalam soal ini. Tapi masalahnya, bukankah kalau benar tudingan elit PDIP itu pelakunya adalah Jokowi dan keluarganya, tapi dampak terbesarnya kan akan ditanggung oleh pemerintahan Prabowo. Karena ini bisa mengguncang stabilitas politik, sementara bersamaan itu ada persoalan ekonomi yang sangat serius. Kita harus bedakan antara kegairahan yang disebut dinamika politik dan persekongkolan di belakang dinamika itu. Kan itu yang mesti kita lihat. Kalau dinamika itu berlangsung secara otentik, secara natural, maka tidak mungkin ada spanduk yang dipasang tanpa nama. Kan itu artinya upaya untuk lempar batu sembunyi tangan, padahal tangannya itu fingerprintnya itu dipegang oleh Ibu Koni misalnya di Rusia. Jadi kita bisa duga juga bahwa eskalasi akan terjadi, dan di dalam kondisi eskalatif itu kita lihat faktor ekonomi yang memburuk, kehidupan kenegaraan yang mulai dirusak oleh ambisi-ambisi liar itu. Dan Pak Prabowo tentu punya semacam cara untuk menjaga stabilitas. Tetapi kalau stabilitas ini akhirnya pecah menjadi faktor ekonomi atau dipecahkan karena faktor ekonomi, maka biasanya itu makin sulit dikendalikan. Kalau stabilitas politik berlangsung, dia seperti di era Orde Baru ada otoritarianisme, tapi stabilitas politik bisa dijaga karena nggak ada kemiskinan atau orang nggak antri atau merasa bahwa akan ada kelaparan tuh. Jadi di era Pak Harto tetap stabilitas itu dijamin oleh pertumbuhan ekonomi yang 6-7%. Stabilitas itu dijamin oleh tersedianya kebutuhan pokok. Kendati kita pada waktu itu sebagai mahasiswa merasa dikekang demokrasinya itu. Tetapi sistem hari ini justru semua hal yang menyangkut potensi instabilitas di bidang politik, di bidang sara, di bidang sara, karena ada masalah-masalah yang menyangkut penguasaan tanah oleh kelompok yang pada akhirnya mengindikasikan atau potensi untuk menjadi kerusuhan sara. Jadi semua hal yang kita lihat sebagai krisis politik dan krisis ethnicity atau sara yang biasa dipakai sebagai istilah untuk menerangkan ketegangan sosial, di belakang itu juga ada potensi krisis ekonomi yang menyebabkan kita mungkin akan gagal untuk membayangkan bahwa 8% pertumbuhan ekonomi Pak Prabowo yang dia bayangkan mungkin akan dia capai di tahun keempat, itu mungkin tidak tercapai. Tapi dengan rasionalitas buat cukup 5%, dimungkinkan untuk menghasilkan lagi kepercayaan publik bahwa oke, kita mesti bersabar,
karena banyak faktor yang sebetulnya ditinggalkan sebagai bom waktu oleh Presiden Jokowi. Jadi hal-hal semacam itu kita duga akan meledak sebagai isu di awal Januari, karena itu bersinggungan langsung dengan peristiwa politik, yaitu Munas atau Kongres dari PDIP. Dalam situasi semacam ini saya pikir Pak Prabowo dan Ibu Megawati pasti akan terus mencari jembatan, sediaan orang-orangnya ya, untuk menghubungkan kembali hubungan keduanya yang terputus karena ulah dari Jokowi dan keluarganya. PDIP kan juga secara terbuka menyatakan bahwa sikap mereka itu tidak beroposisi pada pemerintahan Prabowo, tapi jelas mereka memusuhi Jokowi dan keluarganya, tentu dalam hal ini termasuk paketnya adalah Wapres Gibran Rakabuming. Ya, dugaan akademis saya pasti akan ada jembatan antara Ibu Mega dan Pak Prabowo di dalam titik yang menuju kulminasi itu. Tetapi tidak mungkin ada jembatan antara Jokowi dan PDIP dengan Ibu Mega. Jadi kita lihat bagaimana di dalam kalkulasi saya Jokowi akan tersingkir. Jokowi akan masuk dalam kekonyolan dia sendiri karena berupaya untuk mengacak-acak PDIP, sementara PDIP tetap diperlukan oleh Pak Prabowo, karena PDIP itu adalah sebuah institusi yang melembagakan dirinya melalui Soekarnoisme. Itu artinya ada jejak sejarah di situ. Sementara Jokowi mau melembagakan apa? Salah satu lembaga kekuasaan Pak Jokowi adalah Mahkamah Konstitusi yang ke dalamnya dia tidak lagi punya akses kan. Atau bukan lembaga Mahkamah Konstitusi, ya iparnya dia yang diakses. Itu juga sangat personal. Jadi Pak Gibran sebagai wakil presiden juga ada dalam kecemasan yang sama, dan mungkin beliau bingung ini bagaimana caranya dia pada satu sisi secara formal adalah wakil presiden, tetapi pada sisi yang lain dia tetap diindikasikan, dibayang-bayangi terus oleh spekter ya yang namanya Mulyono kan. Sinisme itu ada di dunia publik kita. Sementara Ibu Mega merasa bahwa silahkan aja mau goyang, toh partai ini sudah berkali-kali diupayakan digoyang sejak zaman Orde Baru, tapi terus melenggang mayoritas di DPR. Artinya dia punya akar sejarah yang kuat. Kalau akarnya nggak kuat ya udah pasti dari awal udah patah ranting-ranting. Tapi justru dengan akar itu dimungkinkan kita bikin semacam prediksi aja bahwa stabilitas itu mesti dihasilkan oleh semacam sebut aja hidden agenda atau agenda yang masih terselubung, masih tersembunyi antara Presiden Prabowo dan Ibu Mega kan. Jadi di dalam kimia itu molekul PDIP dan molekul Gerindra itu lebih mudah untuk membentuk sebut aja komposit baru ketimbang molekul antara Pak Jokowi dengan Ibu Mega. Dan kelihatannya itu the chemistry doesn't mix di antara dua tokoh itu. Jadi kita hanya bisa menduga bahwa awal Januari beban ekonomi akan tiba pada rakyat karena PPN akan dinaikkan. Beban politik juga akan tiba pada Presiden Prabowo karena harus menyaksikan ketegangan politik antara Pak Jokowi dengan Ibu Mega, dan beban-beban sosial masih akan terpapar di dalam opini publik karena ada masalah krisis lingkungan, lalu ada masalah konflik agraria, ada masalah perampasan lahan. Jadi Pak Prabowo akan masuk di dalam kompleksitas itu, dan kita berharap supaya soal-soal itu bisa diselesaikan agar seluruh perencanaan yang sedang dibangun oleh kabinet itu bisa dihasilkan secara rasional, bukan tiba-tiba ambruk karena irasionalitas sensasi atau irasionalitas dari mereka yang tidak cukup cakap untuk mengendalikan perahu yang lagi diombang-ambingkan oleh badai dari segala arah. Ya, semoga ada pelabuhan yang teduh untuk berlabuh. Salam akal sehat. Salam akal sehat.